Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Masih di Random Jumat edisi Carpool. Mas, jalan aja terus, Mas. Terus orang lihat itu belakang kok. Iya, orang parkir juga gitu. Iya, ini kita lagi parkir karena di studio yang biasa kita pakai. Iya, sedang dipakai ruangannya. Jadi kita balik lagi ke Carpool, edisi Carpool Discussion. Iya. Ya. Untuk yang nggak tahu, Random Jumat ini udah lama ya, udah tahun berapa ya? 4 tahun? Ada? 3 tahun? Ada. 4 tahun ya kali 4 ya? tahun. Nah, Lebih, Van, 5 tahun loh. Edisi 5 tahun. pertamanya itu direkam di mobil. Iya, di mobil, betul. Karena waktu itu kan baru audio doang ya, Iya. jadi kita cari ruangan kedap suara yang sejuk dan gratis. Ya mobil. Ya mobil, betul. Nah, ini buat tips buat teman-teman yang diajak online meeting. Setiap kali nyalain lah, keluarin suara grinder kopi gitu. Masuk aja ke mobil, nyalain AC, udah meeting dari dalam mobil. Paling kedap suara paling yang bagus. Interview kerjaan lewat Zoom. Nah, daripada di rumah apa segala macam. Masuk aja ke mobil. Masuk aja ke mobil terus bilang saya di mobil tapi saya parkir. Iya, betul. Saya di mobil, dia parkir. Kalau nggak punya mobil, pesen Grab aja, suruh nunggu Grabnya 30 menit, nanti bayar. Bisa nggak ya? Nyalain, tutup gitu. Kita kemana? Nggak kemana-mana aja. Atau muter-muter juga boleh. Biar kayak Carpool karaoke duluan. Oke, kita kembali lagi ke hari Jumat dan kita mau bahas apa, Van, sekarang? Kita bahas apa ya? Ini 2024 bentar lagi nih. Iya. Tahun politik. Iya, tahun politik. Kita bahas politik ya. Politik atau tahun politik? Politik. Kita bahas politik. Jarang-jarang loh Random Jumat bahas politik. Iya, jarang-jarang loh Random Jumat bahas politik. Tapi yang dengerin langsung ngomong, pasti nggak bahas politik. Pasti bentar-bentar juga ujungnya kuliner. Modus aja warung itu apa yang paling dekat sama rumah kebangsaan gitu. Gitu. Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo itu doyannya makan apa ya? Alah, Ibu Megawati itu jago bikin nasi goreng. Pernah menyajikan nasi goreng untuk Pak Prabowo. Nah, larinya ke kuliner gitu. Cari aman nih. Tapi itu true story, Van, true story. Karena ada di buku nasi goreng. Oh iya, betul. Iya, itu, Bu Mega betul. Itu pemilu tahun berapa ya? Antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu berdamai dalam tanda kutip. Itu pertama kalinya Bu Mega mengundang Prabowo datang untuk bikin nasi goreng. Ibu Meganya bikin nasi goreng untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, wah enak banget nasi gorengnya. Diplomasi nasi goreng. Dan pertama kali Bu Mega bikin nasi goreng itu waktu zaman masih ada Pak Karno, papanya Bu Mega. Karena waktu itu ada mahasiswa demo katanya datang ke istana, terus dia nggak ada makanan, terus dia Mega tolong bikinin nasi goreng dong, atau bikinin makanan dong gitu. Dia bikin nasi goreng itu untuk ngasih makanan mahasiswa yang demo itu. Dan menurut gua di buku nasi goreng itu ada ya, itu satu gesture yang khas Indonesia banget. Iya nggak sih? Kehormatan yang lu berikan pada tamu lu adalah masakan lu sendiri. Bener nggak? Kalau kita diundang ke Perancis, ini Emmanuel Macron masak telur, nggak mungkin. Dia pasti undang ke Champs-Élysées, panggil chef itu. Tapi kalau lu deket banget sama dia, baru lu minggu ke rumah gua masakin sosis gitu ya. Jadi menurut gua itu gesture yang sangat Indonesia banget gitu loh. Kehormatan. Kita bisa beli makan yang paling mahal, tapi kalau gua masak buat lo, itu satu kehormatan yang luar biasa loh. Tuan rumahnya masak loh, nggak usah bahas rasanya lah gitu ya. Tapi tuan rumahnya yang repot masak-masak gitu. Dan itu waktu di buku nasi goreng gua juga bahas bahwa itu gesture perempuan juga, ya kan? Karena Bu Mega ya oke, dia kan politisi, bukan chef lah gitu ya. Tapi dia pasti masak mah bisa lah gitu kan. Jadi itu cara dia untuk let's say menjalin hubungan gitu kan. Ayo gue masakin nasi goreng deh gitu. Ya gue nggak masak rawon juga yang canggih-canggih, nasi goreng aja gitu kan. Cukup nasi goreng aja gitu. Jadi karena gesturnya yang penting. Nah, orang datang di rumahnya. Nah, di saat itu jadi kekeluargaan tuh. Politik-politik hilang lah gitu kan. Kita kan teman gitu. Jadi menurut gue itu sangat mungkin orang bule akan bingung bacanya gimana caranya masak nasi goreng gitu kan. Ngundang pakai nasi goreng gitu kan.
gitu. Tuh bener kan? Berarti Random Jumat kalau ngomongin politik ya emang ke Ya, situ. ke situ larinya. Nyangkutnya ke Kita- situ. Karena Tapi gini teman-teman, kalau kita ngomongin politik, apalagi politik 2024 yang calonnya sebenarnya belum jadi calon. Pada saat kita bahas ini kan calonnya belum jadi iya, calon. calonnya kan? belum ada. Masih bakal calon. Bakal gitu. calon babalon. Dan ingat teman-teman, balon itu bisa meletus. Iya, Bisa nggak jadi itu isi Bisa nggak bakal-bakal jadi. itu kan gitu. Politik itu tapi bukan cuma negara, Van. Di kantor apa itu juga apalagi politik loh. di politik kantor, kita tadi ngomongin politik 2024 misalnya. Kita di Random Jumat ini gue percaya bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah menentukan pilihan. Katanya sih ada 42% yang swing voters yang masih belum menentukan pilihan. Tapi gini teman-teman, menurut gua mah yang 42% itu dia belum menentukan pilihan mau pilih yang mana. Tapi dia sudah menentukan nggak mau pilih yang mana. Iya. Jadi ya kalau orang sudah punya keyakinan, apapun yang kita omongin nggak akan merubah keyakinan itu gitu. Betul. Anda udah mau pilih kandidat yang A, B, C, yang A misalnya kita bilang oh tapi yang A gini, oh nggak apa-apa daripada yang B, yang C. Jadi apapun yang kita sampaikan ini kayak kalau di science communications itu kayak ngomong ke orang yang punya kepercayaan misalnya flat earth gitu, lu nggak bisa ubah pendirian dia dengan fakta gitu. Tapi ya di Indonesia ini, Van, itu politik itu meskipun 42% ya, tapi cenderung cair banget. Nah itu cenderung cair banget. Artinya gue juga sama. Terus terang aja, gue tidak punya bukan fanatik pendukung partai tertentu gitu. Gue lihat aja mana yang bagus, mana yang gue suka gitu kan. Kalau yang gue suka ini tahun depan bisa pindah, 5 tahun lagi bisa pindah bisa. Kalau orang Amerika itu sudah turun temurun. Partai Republik, waduh, kakek gue Republik, bapak gue Republik, gue juga Republik. Gue sih enggak, di orang yang enggak, kecuali digaji sama partainya mungkin ya. Tapi kalau enggak, kita sih yang digaji sama partai juga tahun depannya pindah Pak. Bisa. Bisa juga ya. Tahun depannya pindah gitu, nggak bisa gitu. Kalau gue sih juga nggak ada afiliasi lah gitu ya. Kalau itu makanya orang-orang bilang the best demokrasi in the world, salah satunya ya Indonesia. Bahkan lebih bagus dari Amerika. So orang Amerika salah benar sekarang yang dipilih adalah partai itu. Itu partai cuma 2 kan yang kuat gitu. Kalau Indonesia mah bebas-bebas aja mau milih siapa juga gitu. Tapi kalau yang disebut politik kantor itu apa sih kan? Politik ada lagi kan yang itu politik kantor. Biasanya kalau politik kantor tuh office politics itu sebenarnya sama sih. Kalau gue lihat sih ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Baik kekuasaan formal maupun informal. Maksudnya kalau formal kan ya gue dukung supaya lu nanti jadi yang kalau ada promosi lu yang jadi, tapi kalau lu yang jadi lu inget gue ya gitu. Nah itu kan mendapatkan kekuasaan dengan cara formal. Tapi ada juga kan kalau di kantor mah yang informal gitu, kayak misalnya ini meeting manager semua atau meeting supervisor semua, tapi kan ada kita selalu tahulah siapa yang kalau dia yang ngomong kita iya gitu. Kayak gitu kan. Nah itu tuh, atau ya yang paling sederhananya menguasai zona-zona tertentu gitu, misalnya smoking room punya gue ya. Gitu. Lo kalau di situ gue datang lo minggir gitu kan. Nah itu kan politik kekuasaan juga kan sebenarnya. Atau OB gitu. Kalau OB yang ini kalau gue yang nyuruh mah dia berangkat, kalau lu yang nyuruh, kalau yang lain yang nyuruh jangan ya, pokoknya gue kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh ternyata ya di kantor-kantor gitu terjadi gitu kalau gue lihat. Ya di universitas, kalau gue share di universitas, office politik itu ada beberapa macam. Ada yang memang formal karena di senat di universitas itu kan ada senat. Dan senat itu kan sebenarnya lembaga, dalam tanda kutip lembaga politik ya. Tadinya kan dia meniru senatnya demokrasianya Yunani kuno itu kan. Ada senat Romawi, ada senat gitu. Jadi senat itu adalah lembaga yang mendampingi eksekutif. Ada ya? Dia kan gitu. Maksudnya dosen-dosen semua apa sama mahasiswanya? Senat itu macam-macam. Ada senat mahasiswa, ada senat guru besar gitu. Nah, jadi itu dewan yang mendampingi eksekutif. Dia penyeimbangnya eksekutif lah. Eksekutif kan rektor dan lain-lain. Makanya sekarang rektor nggak boleh jadi ketua senat karena supaya balance of power gitu. Berarti kayak pemegang saham gitu ya? Enggak juga ya, beda ya?
beda. Kalau itu ada lagi di atasnya itu ada wali amanat namanya, atau kalau di swasta kan yayasan gitu. Si politik itu memang secara formal terjadi. Jadi bagaimana misalnya rektor bikin kebijakan, senat kemudian mengopos atau mendukung gitu kan. Nah, terus kalau rektor mau membuat kebijakan misalnya senatnya harus diyakinkan dulu. Nah, itu kan juga memang itu, kalau itu memang part of the job. Karena kan gue dulu di rektorat ya, jadi mengalami itu juga gitu, bahwa senat mendukung kebijakan dari rektorat misalnya kayak gitu. Tapi itu buat gue, kalau itu bukan office politik seperti yang banyak dibicarakan orang, itu memang part of the job. Kalau lo mau ngegolin sebuah kebijakan, ya lo harus menjelaskan kebijakan itu ke banyak orang dan mendapat dukungan dari orang yang benar gitu. Betul. Yang berat itu kan kalau yang office politik yang tipenya kasak-kusuk gitu, kayak gitu. Wah, gue masih benernya kayak gitu-gitu. Itu yang males sebenarnya. Dan kalau di universitas, paling nggak di tempat gue, office politik yang bagian kedua itu hampir nggak ada lah. Atau paling nggak guanya nggak nyemplung gitu. Kalau ada pun gue nggak peduli. Di tempat lain, gue dengar banyak rame. Karena jumlahnya juga mungkin besar kan, jumlah dosennya banyak, jumlah ininya banyak, sehingga ya itu kalau orang kan cenderung untuk merasa lebih nyaman kalau dia memegang sebuah kekuasaan tertentu lah, baik itu kekuasaan formal atau informal gitu. Jadi kalau di kampus lain banyak lah gitu ya, pokoknya dosen senior apa segala macam. Termasuk senioritas itu menurut gue salah satu senioritas salah satu bentuk politik juga kantor itu. Aspek politik kantor betul. Nah, repotnya kan kalau di universitas kan senioritas itu, kalau istilah kami itu adu aji gitu ya, adu ajian gitu. Kalau adu ajian yang paling tinggi kan ajiannya itu profesor ya. Gitu. Tapi ya kadang-kadang ya di kondisi yang lebih nyantai kayak di gua di kampus gua, nggak terjadi tuh adu aji gitu. Maksudnya ya ini senior lama di perusahaan, doktornya dari luar negeri gitu. Gua terus dosen yang baru ini dosen muda baru pulang dari S3 ini, santai weh gitu, biasa aja gitu. Untuk jadi profesor tuh syaratnya apa sih Kak? Untuk jadi profesor itu syaratnya kira-kira aja. Maksudnya ya, kalau syarat pendidikan cuma satu sih, lo harus S3 udah itu. S3, oke. Abis itu ya lo mengumpulkan poin. Mengumpulkan poin dari itu yang menobatkan orang jadi profesor siapa? Oh, pemerintah. Jadi lu ngajuin, jadi ada sertifikatnya gitu. Lu ngajuin ke Dikti. Ke Dikti. Jadi misalnya poin gue udah nyampe gitu, gue ajuin, di approve, baru dikasih nih Anda di poin itu apa aja faktornya? Poin ngajar, meneliti, berapa tahun meneliti atau penelitiannya ada punya jangka impact? waktu, ada jenis, ada bentuk penelitiannya, ada dana penelitiannya berapa, ada nilainya masing-masing berapa. Ngajar berapa kelas, bimbing mahasiswa segala macam. Ada semua di situ. Termasuk ya pernah ngejabat juga apa itu dihitung. Dan itu tercatat semua berarti. Tercatat ya. Dengan bukti yang jelas kita submit, skornya segini, approve. Jadi mereka verify, oke, skor Anda memang sudah segini, dapat. Sederhananya gitu. Sederhananya gitu, prosesnya bisa jadi panjang. Nah, karena itu orang yang jadi guru besar itu seringkali dianggap kan dia, berarti dia udah punya pengalaman banyak, udah punya karir yang panjang sebagai dosen gitu. Jadi ajinya agak tinggi gitu. Kenapa nggak ada profesor yang relatif muda gitu? Ada. Bisa juga. Oh. Jadi kalau lu lulus S3 misalnya lulus S3 umur 30-an gitu ya kan, S1 mungkin lulus berapa, 22, ya. 24 lulus S2, tambah 5 tahun, 30, 29, 30 lulus S3. Habis gitu lu jalanin prosesnya dengan benar, 35 bisa. 35 bisa nyampe gitu. Biasanya jarang kan yang kayak gitu. Iya. Biasanya, kalau ini ya ada jeda-jeda lah gitu. Tapi bisa, makanya biasanya profesor yang ajinya dianggap paling gede gitu. Nah, tapi kalau di banyak universitas ya, terutama gue gitu, secara politik kita nyantai lah gitu, lebih egaliter. Kayak ada profesor gitu, dia tidak selalu merasa bahwa dia jadi loudest voice in the room, yang pokoknya kata gue gini, gue profesor gitu. Nggak gitu. Nah, di tempat gue enaknya kayak gitu. Tempat lain banyak yang lebih berat. Iya. Kalau di kantor swasta itu bedanya adalah strukturnya nggak serapih di universitas ya. Jadi politik
kantor itu memang akan selalu ada gitu. Iya. Ya itu menurut gua politik itu adalah dukung-dukungan aja, siapa yang dukung siapa. Ntar kalau si A naik, Iya. temen-temennya ikut naik gitu Iya, kan. iya. Dan biasa kan di kantor ada yang, gua juga termasuk yang apa, jarang ikutan gitu ya. Tapi ada yang misalnya satu kantor manajer A sama manajer B gitu ya. Oh, tuh orang itu akur tuh gitu gitu ya. iya. Nyebelin Terus deh, kita yang, itu gitu. yang paling nyebelin tuh kalau udah gini, oh ini mah orangnya si Anu gitu. Iya, Kayak ini orangnya apa ini, sih, gitu. orangnya Otto. Tapi gue sering, karena kita supplier ya, kita sering mempelajari hal itu gitu. Iya, Kalau gue mau masuk ke penting sini, ya. gue mesti lihat ini. Oh, ini orangnya si ini, ini orangnya si ini. Berarti kalau gue mau masukin project ke orang ini dulu gitu kan. Kalau projectnya ada masalah, kita dipersulit, lapornya ke sebelahnya gitu kan. Jadi makin besar organisasinya, makin besar perusahaannya ya. Itu hal itu semakin penting gitu. Semakin apa namanya? Kelihatan. Dan itu sebenarnya buat teman-teman yang kerja ya, itu skill aja sih. Iya, itu skill. Dulu kita bilang misalnya kita kerja di swasta, terus gue nggak mau politik-politikan. Ya salah satu solusinya misalnya jadi dosen, jadi masuk ke akademis. Karena di akademis nggak ada politik, karena strukturnya udah komplit semua. Ada senat, ada profesor, ada apa. Mau jadi profesor itu ada jenjangnya yang di measure oleh departemen lain gitu kan, badan yang lain. Meskipun politikan untuk jadi profesor itu juga kenceng gitu. Ada juga ya. Karena kayak dulu tuh salah satu enggak, sampai sekarang nih. Sampai sekarang itu salah satu syarat untuk menjadi profesor. Jadi kan gue skornya cukup nih. Terus kan gue mesti mau ngajuin ke pemerintah. Salah satu surat yang diminta oleh pemerintah pada saat gue ngajuin adalah surat rekomendasi senat. Nah di situ biasanya kalau profesornya udah banyak, udah gitu kayak, wah saudara ini belum layak menjadi guru besar, belum mencerminkan jiwa-jiwa guru besar. Jadi kita nggak kasih rekomendasi tahun ini, mungkin 2 tahun lagi gitu. Kalau di universitas yang lebih kecil kayak kan kayak, Anda mau maju ke guru besar? Jung, buruan. Tapi kalau di yang besar tuh ada aja yang kayak, wah ini dulu gengnya si ini gitu, gue nggak suka gitu. Itu ada aja yang gitu juga. Meskipun, dan itu apa ya, bukan meskipun, tapi itu tuh justru malah terjadi di lembaga politik yang formal gitu. Oh iya, gitu betul. Kan. Betul. Jadi kalau dibilang apa, kalau nanti dia bilang, loh saya kan hanya menjalankan tugas saya sebagai senat, nggak ada hal-hal personal ini mah gitu. Nggak lah, itu mah personal. Emang. Tapi memang kan kita manusia ya. Jadi menurut gua kalau gua ngelihat ke belakang, gua ini tidak berhasil dalam tanda kutip, benar-benar tidak berhasil di karir gua sebagai di perusahaan gitu ya. Salah satunya adalah karena keengganan gua untuk mengurusin hal-hal politik ini. Nah, itu satu hal yang gua lihat ke belakang gitu ya. Artinya oke lah usaha sendiri, oke, tapi kan ya kecil lah usaha sendiri, berapa sih gitu kan. Kalau kita ikut perusahaan luar negeri yang sudah ratusan tahun kan, otomatis kita punya gaji dan sebagainya kan jauh lebih besar daripada yang ada sekarang sebenarnya gitu. Tapi waktu gue masih muda, gue reluctant ya untuk karena gue masih kadang-kadang orang Indonesia kan gitu ya, malas gue nggak mau ikut gini-ginian gitu. Akhirnya atasan gue melihat bahwa wah ini orang nggak bisa dikendalikan, gitu. Dan itu yang mematikan karir gue sebetulnya. Bukan karena gue nggak bisa jualan atau enggak, justru gue orang yang sebenarnya di kantor-kantor tempat gue bekerja rata-rata nilai gue tuh bagus gitu. Mereka melihat gue sebagai orang yang kompeten, bisa jualan, bisa kerja. Tapi masalahnya susah diatur. Gitu. Susah diaturnya. Kita tidak menggantungkan pada orang tertentu. Betul. Kita tidak menggantungkan pada orang tertentu dan susah diatur aja gitu. Kalau misalnya dikasih tahu pasti ngeyel nih anak gitu loh. Nah, itu kengeyelan itu kalau gua bisa review ya, gua agak menyesal juga sih. Harusnya jadi orang lebih luas sedikit, karena kalau kita perhatiin ya, orang-orang yang berhasil jadi CEO dan segala macam itu sangat orang yang luas banget. Ya, artinya dia bisa menghadapi hari ini ketemu ownernya, besokannya dia ke kantor polisi gitu kan, mau melaporkan dompet yang hilang gitu.
dia bisa menghadapi orangnya ini dengan cara yang sangat luas dua-duanya gitu. Ya kan, kalau kita kan kalau ketemu owner perusahaan oke lah kita takut, begitu kita cepet dong pelayanan kalian gimana sih gini gitu kan. Ini orang sangat luas gitu, dan gue kagum juga sama orang-orang ini, gimana caranya ya gitu. Jadi apa namanya, kebanyakan karena problemnya gue baru lihat di X DH Twitter, ya kan, pemimpin perusahaan besar di dunia, Google, ini Pepsi segala macam, India ini semua loh, gak ada Indonesia satupun gitu kan. Menurut gue itu problem kan. Sekarang demokrasi Indonesia kan ekonomi terbesar, salah satu ekonomi terbesar, naik. India itu kalau bandingin jalan tol mah bagusan kita sama India sama hari ini kalau menurut gue ya. Gue udah lama gak ke India, tapi kalau sekarang kita adu pembangunan, gue rasa Indonesia sebenarnya lebih bagus daripada India. Tapi somehow mereka lebih luas, luas. Keluasan ini nih kita ini agak kurang keluasan. Salah satu keluasannya mereka adalah mereka berani pindah ke warganegaraan gitu. Betul. Karena dari list yang itu, gue baca juga di catatannya adalah bahwa CEO yang ini keturunan India tapi dia orang Amerika, orang ini tapi dia orang Kanada gitu. Iya betul. Artinya dia cukup luas untuk beralih ke warganegaraan, betul. Bahkan demi perusahaan tempat dia bekerja gitu kan. Dia bisa pindah ke warganegaraan gitu. Dan kalau menurut gua, nah itu kan kalau suruh pindah warganegara orang Indonesia pasti nggak mau ngapain gitu. Padahal actually itu akan membuat kita jadi terisolir kalau kita terlalu terlalu sombong sama identitas kita orang gitu. Orang Indonesia itu yang mau pindah ke warganegaraan yang di Indonesia. Gue mau pindah ke warganegaraan, gue mau jadi orang Kanada aja gitu. Orang Indonesia yang di Kanada ditawarin pindah ke warganegaraan, enggak. Indonesia aja. Yang bawel rame setiap tahun di Twitter X sekarang itu ya yang mau pindah ke warga negara itu orang Indonesia yang di Indonesia. Yang di Indonesia, iya. Wah polusi, gue mau pindah aja, nggak mau jadi orang Indonesia. Kalau polusinya di Jakarta, jangan pindah ke Kanada dulu. Iya. Coba Lampung. Iya betul. Bagus. Iya. Coba Banjarmasin gitu. Iya. Mungkin atau Ternate mungkin. Ternate gitu, atau Lombok gitu ya. Lombok, iya. Jangan langsung. Jangan gue mau jadi warga Jepang aja lah gitu. Iya, tapi memang dan satu hal ya, mungkin yang menghambat karir ini juga adalah unfair comparison antara employment sama usaha sendiri gitu ya. Kita menganggap bahwa kalau kita jadi karyawan mah pasti kita akan ikutan politik, kalau usaha sendiri enggak. Sama aja kok. Sama aja. Usaha sendiri kita harus ngikutin politiknya customer. Beda-beda loh. Bener. Ngomong sama orang yang salah di saat yang salah sama aja sebenarnya mah gitu. Setelah gua melihat hidup gua ya, sebenarnya mah sama aja. Bahkan lebih cepat untuk jadi karyawan. Jalurnya tuh lebih cepat gitu. Karena kan udah jelas gitu kan. Kalau usaha sendiri kan belum jelas, usahanya bisa jadi jalan, bisa jadi enggak juga gitu. Jadi yang namanya politik itu pasti ada gitu. Di perusahaan ada, di usaha sendiri juga ada. Kalian buka toko ya, yang customer-nya datang, ada juga politik gitu kan. Bahkan komunitas aja ada politiknya. Iya, kan. ada toko baru buka sukses, namanya udah ditiru. Itu kan politik juga, tirunya mirip-mirip gitu kan. Komunitas juga kan kayak dulu kita di komunitas kuliner kan. Oh iya. Ada aja tuh geng-gengan. Ada cari pengaruh lah gitu. Ada betul. Di stand up comedy juga ya, mungkin beberapa penonton stand up comedy mulai ngeh juga, kok yang ini tampilnya sama ini terus ya. Ini terus ya. Kok kalau yang ini bikin acara yang ini nggak diajak ya. Ini itu ya ada aja lah gitu. Nah menurut gue sih kalau kita nyampe ke ujungnya yaitu, jadi kayak office politics atau career politics itu bagus nggak sih gitu, atau sebaiknya dihindari atau enggak? Kalau menurut gue sih yang harus kita hindari bukan office politiknya, tapi being unfair itu ya. Iya betul. Jadi lu mau geng-gengan lah, lu mau orangnya Pak Anu, orangnya Bu ini gitu ya. Yang menurut gue jangan adalah melakukan unfair
practices gitu ya, gitu. atau bullying lah Atau istilahnya bullying. ya. Karena lu merasa lu orangnya si Pak ini, lu orangnya Bu ini gitu. Pokoknya kalau ada project temen lu nggak diajak, padahal lu tahu dia kompeten gitu. Nah itu yang unfair menurut gua. Dan itu menurut gua yang harus lu hindari. Bahwa lu deket sama orang tertentu, namanya orang kan cocok-cocokan ya. Iya, namanya orang itu cocok-cocokan. Nah, jadi kalau makan siang sama si itu terus gitu, nggak apa-apa gitu kalau menurut kan namanya cocok-cocokan ya. Iya, Kebetulan betul. misalnya seleranya sama, jadi lu selalu makan siang sama dia gitu. Karena itu jadi ngobrol lancar. Yang harus kita hindari yaitu lu melakukan unfair treatment kepada orang lain di tim lu atau di bawahan lu, bahkan yang lebih parahnya, sehingga di satu titik dia merasa tidak produktif di tempat lu. Itu menurut gue yang bahaya. Karena kalau lu bilang sampai ada orang yang ngomong gitu, gua mah mau kerja susah-susah juga, nggak akan dihargain lah, dia mah pasti milihnya yang itu terus. Nah di situ lu sebenarnya lagi ngerusak perusahaan lu sendiri. Iya, gitu. betul. Lu karir lu bagus tapi tim lu berantakan gitu. Betul, Nah, betul. itu yang jangan sih kalau menurut gua. Bahwa terjadi politics itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Iya. As long as you play it fair lah kalau menurut gua. Iya. Karena dalam satu organisasi kan semua orang bekerja sama ya. Iya. Begitu kalian melakukan itu atau problemnya adalah efisiensi pasti turun nih. Karena ada yang harusnya kompeten dan bekerja ternyata dipinggirin gitu kan. Nah, itu. Jadinya itu efisiensi itu akan turun. Dan itu akan kelihatan, manajemen itu akan lihat gitu. Iya, Oh, ada apa sih ini? Nanti ya dibubarin semua. Apalagi kalau udah salah-salahan gitu. Iya, apalagi kalau udah Aduh, salah-salahan tim saya sih dan enggak ya, sebagainya. Pak. Itu udah. apa namanya, memang harus hati-hati juga ya, benar juga harus tetap adil gitu. Karena perusahaan tuh ada mekanisme. Kalau dia efisiensinya turun, dia akan dicaplok, beli gitu. Begitu dibeli itu buyar semua. Bubar. Apa yang kita apa yang kita lakukan selama ini buyar semua gitu kan. Semua yang dibangun tuh bisa buyar semua. Dan itu kita harus ngikutin lagi hal yang baru gitu kan. Ya namanya selama kita berinteraksi dengan organisasi, dengan manusia, ya pasti akan ada hal seperti itu. Cuman pertama tetap adil aja. Jangan sampai ada apa namanya yang nggak adil gitu kan. Yang kedua juga menurut gue penting ya bijak lah dalam bertindak gitu loh menurut gue. Nggak mau ikutan sama sekali juga gitu kan. Karena nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, iya. Pasti loncat aja gitu. Paling nggak gini, kalau misalnya lu misalnya diajak makan siang sama bos yang ini gitu ya. Wah, gue nggak mau, nanti gue dikira orangnya si A gitu. Tenang aja, begitu lu bilang nggak mau, si A akan mengira lu orangnya si B. Iya, betul. Wah, dia mah nggak mau diajak gue, pasti orangnya dia dong gitu. Gak usah mikirin pendapat orang lain lah gitu ya. Gitu. Yang penting kita tahu kita kerja benar dan kita melakukan masih dalam batas koridor-koridor yang ditentukan gitu. Kalau konflik itu kemudian terjadi kan sebenarnya politik itu politik itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik sebenarnya. Betul. Kalau konfliknya terlalu panas, kembali ke ceritanya Harnas, diajak makan juga. Bikinin nasi goreng. Dudukin satu meja gitu jadi kan. kalau si Pak A sama si Pak B-nya udah mulai nggak sehat nih politik-politiknya gitu ya, atau lagi buci Pak D segala macam itu udah nggak sehat ngumpulnya, bikin office gathering, lu bikinin nasi goreng. Betul. Nanti adem lagi. Oke, teman-teman, ada masukan apa mengenai politik nih? Ada yang mulai siap-siap atau mungkin ada yang punya usaha sablon kaos? Salah satu yang dampak positif dari politik adalah kenaikan usaha sablon kaos dan bordir ya. Itu mau say hi buat teman-teman kita yang terjun di politik praktis. Oh ya. Ada Bang Asmi, ada Mas Kokok juga ya. Dan teman-teman yang lain. Tetap semangat. Sebetulnya ya itu negara kan dasarnya kegiatan politik. Gua makanya salah satu tujuan obrolan ini adalah jangan anti sama yang namanya politik gitu loh. Atau jangan itu mah politik jelek lah. Jangan. Ya, sebab kita mau politik yang bagus, sehat akan menghasilkan negara yang bagus dan sehat ya. Kita mau usaha sendiri, mau PT, mau dosen, mau apapun juga kalau negaranya busuk, semua yang kita lakukan percuma gitu. Ya. Jadi percuma gue mau ngajar aja nggak mau ikutan politik. Enggak, lu harus berpolitik. Sebab kalau lu berpolitik, lu tularin ide bagus lu di politik, negara jadi bagus, semua maju gitu. Kalau negaranya bubar atau jangan bubar lah, turun aja gitu ya. Di itu Yuval Noah Harari pernah nulis,
kalau zaman dulu ada negara yang bubar, kalau sekarang nggak ada negaranya. Nggak bubar, dicuekin aja. Kayak misalnya dia Somalia gitu, sampai sekarang masih ribut, dicuekin aja. Nggak ada yang bantuin, nggak ada yang mana. Ya kan kasihan kalau jadi orang Somalia terpaksa dia pindah negara seperti yang kita ngomongin tadi gitu ya. Jadi ya mari berpolitik dengan baik dan sehat gitu ya, dengan batasan-batasan yang ada gitu. Untuk teman-teman yang tadi kita sebut, teman-teman tadi yang kita sebut, yang berpolitik di Politik Praktis atau yang lagi nonton ini, ingat play it fair ya. Play it fair. Oke, terima kasih udah dengerin hari Jumat. Jangan lupa klik like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau punya usulan tema silakan tulis di bawah. Mau bahas apa, kacamata atau apa itu. Boleh juga ya. Jadi kita ada ide untuk ngobrolinya. Oke. Saya Harnas. Saya Ivan Kateria. Kita ketemu di random Jumat berikutnya. Bye.